Garis besar di sini ini akan bahas Mythical Zoan model Nika Luffy lah satu-satunya orang yang bisa mengcounter kemampuan Kurohige. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai jika kemampuan Luffy yang berubah dari Gomu Gomu ke Hito Hito Mythical Zoan Nika, kira-kira apakah akan ada hubungan atau malah semakin berhubungan nih dengan rival utamanya? Ya benar, itu adalah Kurohige, seseorang yang selalu dihubungkan dan bahkan Oda sudah memparalelkan kedua orang ini dari awal pertemuan mereka. Di sini mari kita bahas jika buah iblis Luffy lah yang akan mengcounter kemampuan dari Marshall the Teach aka Kurohige. Ya, dengan Luffy yang memakan buah iblis Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika, atau mungkin ya lebih tepatnya nggak bisa dibilang gitu juga sih, tapi mungkin dengan Luffy yang memakan buah iblis Gomu Gomu yang mempunyai nama lain tersebut juga, dia disebut sebagai Sun God atau Dewa Matahari Nika. Kemampuan yang kemungkinan besar dahulu dimakan oleh Joy Boy yang sebenarnya mengingat kata-kata Zunisa lalu bahwa dia kangen mendengar ritme dari Drums of Liberation Nika. Maka memang hampir pasti dulu buah iblis ini dimakan oleh satu orang tidak lain dan tidak bukan adalah Joy Boy di masa lampau atau di masa Void Century yang sama-sama mengeluarkan efek detak jantung seperti itu juga. Karena lagi-lagi seperti kata-kata Gorosei juga, buah iblis ini telah hilang selama 800 tahun yang pas dengan waktu dari Void Century. Nah, dengan hal itu juga, maka buah iblis ini memiliki kemampuan yang katanya sangat gila sekali, membuat usernya dapat leluasa menggunakan kemampuannya, yang bahkan Gorosei menyebutnya sebagai the most ridiculous power yang juga diiyakan oleh Kaido. Ingat, bukan buah iblis terkuat, tapi buah iblis yang paling gila. Gila tidak sama dengan kuat ya, ingat sekali lagi. Dan lagi-lagi, jika kalian ingin buah iblis terkuat, kita juga pernah mendapatkan sebutan atau epitet tersebut di serial One Piece ini terkait satu buah iblis. Nah, jika kita coba recap sedikit beberapa buah iblis yang punya gelar atau sebutan yang sangat unik di serial ini. Pertama adalah Goro Goro no Mi alias buah iblis petir milik God Enel. Dia disebut sebagai the most invincible atau tidak tersentuh oleh Nico Robin, yang memang sangat masuk akal sekali. Siapa coba manusia yang bisa menang melawan petir? Lalu yang kedua adalah buah iblis milik Torao yang disebut sebagai Ultimate Devil Fruit. Yang lagi-lagi kita tahu juga kenapa mereka menyebut ultimate-nya, karena kemampuan operasi keabadian dan transplantasi kepribadian juga nih. Sangat jelas ini bisa menjadi ultimate jika digunakan dengan cara yang sangat baik. Atau ada juga yaitu katakuri yang disebut sebagai Paramecia tipe spesial atau spesial Paramecia. Ini sebenarnya sangat aneh sih, karena awalnya Oda memberitahu jika katakuri adalah Logia, tapi dia merevisinya di versi komik atau tankobonya dengan mengubah sebutan menjadi Paramecia tipe spesial. Serta untuk kapten kita juga atau Luffy yang disebut sebagai Legendary Devil Fruit atau buah iblis legendaris dan the most ridiculous Devil Fruit. Dimana untuk Luffy ini dia bahkan punya dua sebutan secara langsung. Untuk masalah legendaris wajar lah ya, dia kan katanya terakhir dimakan 800 tahun yang lalu. Dan masih ada satu lagi yang disebut sebagai the strongest Devil Fruit. Ya, walaupun ini mungkin self-claim doang atau ya sebutan sendirilah, tapi setidaknya ada yang menyebut hal itu, dan buah iblis itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yami Yami no Mi Logia kegelapan yang dimakan oleh Kurohige. Jika ada buah iblis paling gila, maka akan sangat baik jika lawannya adalah buah iblis yang terkuat. Jadi dari sebutan buah iblisnya saja, mereka ini Luffy dan Teach sudah saling paralel satu sama lain. Serta jika Luffy adalah matahari, siapakah lawannya? Tentu saja itu adalah kegelapan.
Matahari melawan kegelapan sudah menjadi konsep utama di pertarungan pertama Kurohige di arc One Piece ini, yaitu ketika dia melawan port gas di es, dan di situ es menggunakan teknik tertingginya atau pinnacle dari merah-merahnya yang bernama Entei, yang seakan-akan dia menciptakan matahari ini sendiri. Yang lagi-lagi jika kalian perhatikan, itu pulaunya sangat masif loh, tapi api dari es ini bahkan lebih tinggi dari keseluruhan pulau dan bahkan sebesar setengah dari pulau tersebut. Maka tidak aneh lah jika itu disebut sebagai matahari juga. Dan lawannya tentu saja itu adalah darkness atau kegelapan. Sun or darkness, only one of us will win. Itulah kata-kata dari Kurohige. Luffy atau Teach cuma ada satu yang bakal menjadi pemenang di akhir cerita nanti. Ya sejujurnya jika kita pikiran ala bocah aja udah tau lah ya, pasti Luffy yang bakal dimenangkan karena dia kan main karakter. Tapi yang jadi penasaran adalah bagaimana nanti cara Oda memenangkan Luffy di akhir serial. Bahkan Luffy versus Kaido aja udah dibikin pusing nih kita para pembaca dengan membuat twist-twist yang sangat bermacam-macam. Makai kalah lagi lah, udah siap menang, kalah lagi. Bahkan yang another twist lagi menurut saya adalah ketika Luffy diganggu oleh bos Pino dan buatnya kalah. Ini benar-benar sesuatu yang tidak terpikirkan. Karena bukankah di arc Alabasta Luffy cuma kalah 2 ronde, di sini dibuat kalah 3 ronde. Tapi untunglah Oda menyiapkan backup yang lebih twist lagi dengan membangkitkan kemampuan Gomu-Gomu Luffy yang ternyata adalah mythical Zoan tersebut. Nah, serta jika kalian perhatikan juga, buah iblis yang dimiliki Luffy ini dengan buah iblis yang dimiliki Teach memiliki banyak sekali kesamaan. Ya, selain sebutan tadi antara paling kuat dan paling gila. Walaupun tidak simetris, tapi saling mengisi paralel satu sama lain. Dimana kemiripan lainnya adalah yang paling jelas dari bentuknya. Lihat bentuk Gomu-Gomu beserta warna dan lihat juga bentuk Yami-Yami beserta warnanya juga. Jika sekilas ini benar-benar seperti buah-buah iblis yang sangat identik. Cuma berbeda dikit mungkin ya Yami-Yami ini lebih keluar sajalah untuk bentukannya. Tapi jika dilihat sekilas lagi-lagi ini sangatlah identik dengan warna yang serupa juga. Dari karakternya juga, Luffy dan Teach ini benar-benar seperti dua sisi dari satu mata koin. Ya, lagi-lagi sebutan two sides of the same coin selalu keluar di serial One Piece ini. Karena ya memang begitu adanya, tidak ada satu hal mutlak yang benar di dunia One Piece ini. Ya, sebenarnya di dunia kita juga. Tidak ada yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah. Semuanya kembali ke perspektif. Contoh pemerintahan dunia di dunia One Piece mungkin bisa terlihat jahat oleh kita karena korupnya dan banyak hal yang disembunyikan dari mereka. Tapi di sisi lain banyak juga orang-orang rendah yang tertolong oleh apa yang dilakukan oleh pemerintahan dunia tersebut. Ya memang benar nggak ada sih pemerintah yang sempurna. Jadi baru ramai nih kemarin di negeri kita. Next, kata-kata dua sisi koin ini pun diucapkan melalui quotes luar biasa dari Doflamingo. Keadilan itu ambigu tergantung bagaimana kita melihatnya dari sisi yang mana. Dan itulah yang terjadi kepada Luffy dan juga Teach. Mereka memiliki tujuan yang sama dengan perspektif yang masing-masingnya berbeda. Bahkan dari taste mereka saja terhadap makanan itu sudah sangat berkebalikan sekali. Bahkan jika kita hubungkan dengan liberation, seseorang yang memberikan kebebasan, apakah kalian sadar Kurohige yang menghancurkan Drum Island tersebut, kampung halaman Chopper, itu ternyata memberikan dampak yang baik juga. Dia membuat Wapol pergi dari negerinya dan akhirnya rakyatnya bebas dari kediktatoran sialan Wapol tersebut. Lagi-lagi kehancuran di satu sisi membawa kebaikan di sisi lainnya, sama seperti dua sisi mata koin. Bahkan Teach pula punya kemampuan yami-yaminya yang dia beri nama Liberation. Benar, kebebasan. Dan sebenarnya saya ada teori menarik sih terkait Teach asalnya dari Drum Kingdom, tapi akan kita bahas di next video saja. Nah, jika kita bahas kemampuan dari keduanya, dikatakan Luffy dengan nikahnya dapat memiliki kebebasan bertarung yang lebih lagi ketika dia sudah awakening. Di mana Kurohige satu-satunya karakter yang dapat mengcounter kebebasan dan semua kemampuan itu dengan kegelapannya menjadi ketiadaan. From freedom to nothingness, sesuatu yang luar biasa sekali Oda berikan terkait paralel dari kedua orang ini. Maka sangat masuk akal sekali jika Kurohige secara spesifik mencari buah iblis logia kegelapan
ketika munculnya kemampuan aneh yang dapat membuat hal menjadi kartun atau kita sebut sebagai Toon Force, maka Dark Nurse Force inilah yang akan mengcounternya. Jadi lagi-lagi jika dua sisi koin, Luffy mengcounter Kurohige dan Kurohige juga mengcounter kemampuan Luffy yang sama pas sekali. Serta jika kita kembali ke Luffy lagi dan kita menggunakan konsep matahari, maka lawannya di alam semesta adalah Black Hole. Dan seseorang yang memiliki Black Hole di One Piece ini sejauh ini ya cuma Teach dengan Yami Yami Nominya. Serta jika kita hubungkan juga kegelapan identik dengan waktu malam hari atau setelah dusk lah. Dan matahari identik dengan datangnya waktu fajar yang akan menerangi dunia ini. Ini akan sangat pas juga jika ketika dunia dalam kegelapan atau The Dark Age, akhirnya era tersebut diakhiri dengan Renaissance atau munculnya matahari dan hilang kegelapan dengan datangnya fajar. Atau dengan datangnya matahari yang menjadi penerang dunia ini, dan itulah Sun God kapten kita Luffy. Luffy yang mewarisi tekad Joy Boy sama seperti Sabo yang mewarisi tekad dari es. Bahkan jika kita ambil jangka pendeknya, yaitu di Wano Kuni ini saja, sekarang sedang diadakan Fire Festival di Ibu Kota Bunga dengan lentera-lentera yang akan menyinari langit. Dan nantinya bentuk baru dari Luffy dan kemenangannya atas Kaido akan berradiasi sampai ke seluruh Wano Kuni bertepatan dengan datangnya Fajar. Ya benar, Fajar secara literal waktu dan Fajar secara metafor untuk kebebasan dari Wano Kuni. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah karena kebetulan kita sedang bahas Luffy dan rivalnya alias Kurohige, dimana DNA Merchandise juga sebelumnya sudah mengeluarkan desain dari babang Luffy yang sangat mantap sekali. Dan sekarang kami merilis desain baru dengan penawaran spesial yang diskon dari 200.000 dipotong langsung ke 140.000. Dan untuk ini adalah modelan oversize yang sedang hits banget nih di mana-mana. Yang bahkan ada voucher menarik juga hanya untuk 50 pembeli pertama saja, potongan lagi dari 140.000 diskon 20% lagi, maka kalian hanya membayar 110.000 saja. Bayangkan dari 200.000 dicoret jadi 112.000 saja. Ingat, penawaran ini sangat terbatas, jadi siapa cepat dia dapat akan mendapatkan zahahaha. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue ada Velo pamit, and I'll see you guys next time.